Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama saya Ribu Tawandi di Serbuk Senin Berbuku yang hanya ada dan disiarkan dari FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Nah, gimana kabar Anda malam hari ini? Semoga aja kabarnya cerah ceria ya, sekalipun cuacanya mendung-mendung sendu nih. Tapi bukan berarti itu membuat Anda tidak bersemangat untuk melakoni aktivitas pada malam hari ini. Apapun aktivitas Anda, semoga aja itu akan memberikan manfaat bagi Anda, bagi orang-orang di sekitar Anda, dan tentunya akan memberi sesuatu yang indah. Wah. Nah, seperti malam hari ini di Serbuk Senin Berbuku ya. Seperti biasa, saya akan hadirkan buku ya, buku yang sudah saya baca dari kapan ya, dari Januari, pertengahan Januari lalu ya. Buku ini nih judulnya Rempah-Rempah, Persaingan dan Perebutan pada Abad ke-16 yang Membentuk Dunia Modern. Nah, Anda yang ingin bergabung silakan bisa menyampaikan kesan pesan Anda, atau misalkan ingin menanggapi apa yang saya bacakan tadi nanti ya, sampai pukul 9 malam nanti, bisa melalui WhatsApp di 0855420912. Nah, Anda juga bisa menyaksikan siaran langsungnya di TikTok juga boleh. Oke, terima kasih yang sudah bergabung di TikTok. Ada Ahmad Dhani Arif, ada Maela Dewi Rati, ada Juragan apa itu tadi? Ada sebentar, mana. Pokoknya banyak banget nih. Juragan apa ini? Galon. Ada Cis Eko Waluyo, ada juga Tata, ada banyak deh ya yang sudah ikutan melintas di live TikTok saya. Nah, baik, kemarin sudah masuk bab ketiga ya dari buku Rempah-Rempah, Persaingan dan Perebutan pada Abad ke-16 yang Membentuk Dunia Modern. Nah, di bab ketiga ini bertutur tentang bagaimana kemudian perjalanan Magellan dan juga beberapa pelaut-pelaut dari Portugis ya, serta Spanyol itu kemudian mulai merambah ke Maluku. Makanya diberi judul Armada Maluku. Ya, kemarin sudah sampai di bagian, oh ini dia. Nah, ini dia. Kemarin itu apa ya? Yang terakhir itu saya bacakan tentang kutipan dari siapa ini? Juan de Solis ya. Salah satu dari mereka dengan sosok hampir menyerupai raksasa. Oh, ini perjumpaan Magellan dan kawan-kawan dengan apa yang kemudian mereka sebut sebagai suku Patagonia. Baik, saya lanjutkan pembacaan saya untuk pembacaan kita ya. Buku Rempah-Rempah, Persaingan dan Perebutan pada Abad ke-16 yang Membentuk Dunia Modern. Oke, kita sudah masuk halaman 50. Bener gak sih 50? Saya kok ragu-ragu, kemarin tuh kayaknya sudah masuk ke halaman 50 lebih. Tapi gak apa-apa deh, ngulang gak apa-apa ya. Ada Pendi ya. Jasa temenin Pekalongan juga ikutan hadir di TikTok. Oke, saya lanjut. Itu adalah penampakan pertama orang-orang yang kelak disebut oleh bangsa Eropa sebagai suku Patagonia atau kaum raksasa. Nah, armada disapu badai yang makin dahsyat dan cuaca dingin yang makin menusuk. Setiap derajat lintang ke selatan mempertajam dinginnya suhu. Penjelajahan ke dalam teluk dan anak sungai mendatangkan mara bahaya. Pada tanggal 13 Februari, Victoria menghantam dasar perairan dangkal dan hampir karam. Dia melanjutkan untuk mencari celah, menelusuri kembali sebagian rutenya karena takut telah melewatkan sesuatu. Pada tanggal 27 Februari, mereka mencapai sebuah tempat yang mereka sebut sebagai Bahia de los Patos, Teluk Bebek. Nah, berlayar menyusuri daratan,
kami akhirnya berlabuh di dua pulau yang dipenuhi angsa dan serigala laut atau singa laut. Sungguh, jumlah angsa itu sangat banyak sehingga tidak dapat dihitung. Dalam 1 jam, kami telah memenuhi kelima kapal dengan angsa itu. Angsa-angsa itu berwarna hitam dan memiliki bulu yang sama di sekujur tubuh dengan sayapnya. Mereka tidak bisa terbang dan hidup dari berburu ikan. Mereka sangat gemuk sehingga kami tidak perlu mencabut bulunya, melainkan cukup mengulitinya. Paruhnya seperti paruh burung gagak. Serigala laut itu bermacam-macam warnanya, dengan tubuh sebesar anak sapi dan kepala seperti anak sapi, telinga kecil dan bulat, serta gigi besar. Rombongan pendaratan membunuh beberapa ekor di antaranya. Namun tiba-tiba terjadi hujan badai sehingga mustahil bagi mereka untuk kembali ke kapal. Rombongan pantai menghabiskan malam yang pahit terpapar cuaca dingin dan rasa takut akan satwa liar. Saat rombongan penyelamatan mendarat keesokan paginya, mereka menemukan para pelaut meringkuk di bawah bangkai mangsanya, berlindung dari cuaca dingin dengan tubuh kotor, menderita bau tetapi berhasil bertahan hidup. Siksaan di Teluk Bebek belum berakhir. Setelah pulang ke kapal, armada kembali dilanda badai ganas lainnya. Satu persatu tali temali Trinidad putus. Yang bisa dilakukan awak kapal hanyalah berdoa dan berjanji akan berziarah ke gereja Nuestra Señora de la Victoria di Sevilla. Tali jangkar mampu bertahan, badai akhirnya mereda. Tengah malam berikutnya, badai lainnya kembali menghantam kapal, merenggut agil depan dan kimbul. Sekali lagi, yang tersisa hanyalah doa dan janji untuk berziarah. Badai kembali mereda. Api Santa Elmo berkobar di puncak tiang kapal. Hal ini membangkitkan harapan akan rahmat Tuhan yang besar, tetapi prospeknya makin buruk. Kini tiba waktunya untuk mencari tempat berlindung selama musim dingin. 6 hari kemudian, mereka tampaknya telah menemukan teluk yang cocok. Dengan pintu masuk yang sempit, tetapi badai berhasil mengejar mereka ke dalam surga ini. Mereka menghadapi cuaca ganas selama 6 hari. Armada sedang diuji hingga batasnya. Rombongan pendaratan lain terdampar, ditakdirkan untuk bertahan hidup di pantai yang membeku selama seminggu. Hanya memakan kerang mentah dengan tangan kosong. Dengan cuaca dingin yang makin menusuk, badai yang tidak dapat diprediksi, dan pencarian tiada henti tanpa adanya bukti keberadaan selat yang dicari. Bahaya kapal karam di lepas pantai yang berbahaya, hari-hari yang makin pendek, rasa takut dan kelelahan kini makin menghunjam jauh ke dalam jiwa para pelaut ini. Muncul keraguan mengenai keputusan yang diambil oleh komandan mereka yang mereka yakini tidak sesuai dengan perintah yang diterimanya. Ketika ditanya tentang perselisihan dengan Cartagena dalam sebuah persidangan sekembalinya ke Spanyol, Juan Sebastian Elcano menyatakan Magellan ditugaskan untuk mengambil keputusan secara bersama-sama. Tetapi ketika dihadapkan dengan hal ini, Magellan mengatakan tidak tahu adanya perintah seperti itu. Para kapten lainnya meminta Magellan untuk berkonsultasi dengan para perwiranya dan memberitahu mereka tentang rute yang akan mereka lalui. Mereka juga memintanya untuk tidak berlabuh sepanjang musim dingin dan akibatnya menghabiskan semua perbekalan. Dan mereka mendesak agar armada melanjutkan perjalanan ke wilayah tempat mereka dapat bertahan dari cuaca dingin. Setiap kali percakapan terjadi, Magellan selalu mengabaikannya. Pada tanggal 31 Maret, dia memimpin armada masuk ke teluk yang terlindungi lainnya, yang mereka sebut sebagai Saint Julian. Menurut salah satu sumber,
Magellan kembali menyelidikinya untuk melihat apakah teluk ini merupakan pintu ajaib yang dicarinya. Ternyata bukan. Hal yang lebih penting adalah mencari tempat perlindungan yang aman pada lintang 49 derajat selatan. Mereka kedinginan, tersesat, dan bertahan hidup hanya dengan setengah jatah makanan. Semua perasaan tidak puas terhadap sang komandan kini sudah mendidih. Mereka hanya dapat melihat daratan yang membentang tanpa ujung ke selatan dan tidak ada harapan lagi untuk melihat ujung daratan tersebut atau penemuan selat yang akan menembusnya. Lalu musim dingin yang parah kian mendekat dan banyak di antara mereka yang mati akibat kelaparan dan penderitaan dan menyatakan mereka tidak bisa lagi menerima aturan yang ditentukannya terkait perbekalan dan memohon agar dia meningkatkan jatah makanan dan berpikir untuk pulang kampung. Mereka pun menegaskan Karl tidak pernah bermaksud agar mereka dengan keras kepala mencoba melakukan apa yang ditentang oleh alam dan hambatan-hambatan lainnya. Sang komandan bergeming. Sebagai tanggapan, Magellan yang sudah mengambil keputusan untuk mati atau menyelesaikan misinya mengatakan jalannya telah ditentukan oleh kaisar sendiri dan dia tidak bisa atau tidak akan mengabaikan perintah itu dengan alasan apapun, dan sebagai konsekuensinya dia akan terus berlayar sampai menemukan ujung daratan atau selat yang akan menembusnya. Dia pun sempat melontarkan ejekan terhadap orang-orang Spanyol karena kurangnya keberanian mereka. Mereka belum melakukan apapun yang patut dikagumi atau yang dapat dijadikan alasan untuk kepulangan mereka. Karena orang Portugis telah melintas daerah tropis Capricorn sejauh 12 derajat. Bukan hanya setiap tahun, tetapi hampir setiap hari ketika mereka berlayar ke arah timur. Dengan moral yang rendah dan gaya kepemimpinan kasar Magellan yang menuntut kepatuhan buta, suasananya perlahan berubah menjadi konfrontasi. Ejekan atas sifat orang Spanyol yang takut dengan prestasi orang Portugis tidak membantu atmosfer kapal. Permintaan para kapten sesungguhnya adalah semacam ultimatum. Tanggapan Magellan hampir mengundang pertikaian. 1 April 1520, Minggu Palma. Magellan mengundang para kapten kapal untuk menikmati hidangan malam bersamanya setelah misa. Merasakan adanya jebakan, 2 orang, Gaspar de Quesada dan Juan de Cartagena, yang seharusnya berada dalam penjagaannya, tidak menghadiri misa, dan hanya Alvaro de Mesquita, kerabat Magellan, yang muncul untuk makan malam di Trinidad. Dia kemudian kembali ke kapalnya San Antonio. Malam itu, Mesquita dibangunkan dengan kasar. Ketika saya berada di kabin kapal dan semua orang sedang beristirahat. Setelah giliran jaga pertama telah lewat, Gaspar de Quesada, kapten kapal Conception, dan Juan de Cartagena datang bersenjata lengkap dengan membawa sekitar 30 orang, semuanya bersenjata, masuk ke dalam kabin saya dengan pedang terhunus. Kemudian mereka membangunkan saya, tangan mereka mendorong tubuh saya, senjata diarahkan ke dada saya, lalu memasukkan saya ke dalam kabin Geronimo Guerra, juru tulis kapal, dan memborgol kedua tangan saya. Nahoda kapal Juan de Elorriaga dari Basque mencoba melakukan intervensi. Saya meminta Anda atau atas nama Tuhan dan Raja Don Carl agar kembali ke kapal Anda. Ini bukan waktunya untuk berkeliaran di atas kapal dengan orang-orang bersenjata dan
saya juga harus meminta Anda untuk melepaskan kapten kami. Dia mencoba memanggil awak kapal untuk mengangkat senjata. Quesada berteriak, "Misi kita tidak boleh digagalkan oleh orang bodoh ini." Dan menikamnya beberapa kali dengan belatinya, meninggalkannya untuk menemui ajalnya. Sementara pendeta kapal menerima pengakuan dosa lelaki yang tampaknya sudah sekarat itu, dan awak kapal dilucuti pemberontak. Bahkan kematian Eloriaga terbukti berjalan sangat lambat dan menyakitkan. Dia mampu bertahan selama 3 bulan. Para pemberontak sekarang menguasai San Antonio dan Concepcion. Victoria, yang kaptennya Luis de Mendoza, juga sangat menentang Magellan bergabung dengan pemberontak. Hanya kapal pengintai kecil Santiago yang dikapteni oleh Juan Serrano tetap setia kepada Magellan di Trinidad. Magellan kalah jumlah, tetapi pemberontak seharusnya akan berhasil dalam misinya jika mereka telah menilai karakter kapten mereka dengan sama cerdiknya seperti yang dilaksanakan oleh Bartolomé de las Casas di Valladolid. Karena bertubuh kecil dan tidak terlihat percaya diri, orang-orang berpikir mereka bisa memperdaya dirinya karena dia tampak tidak terlalu berhati-hati dan kurang berani. Lalu bagaimana Magellan merespon kejadian ini? Pada bagian berikutnya, buku ini mengupas bagaimana Magellan kemudian merespon kejadian-kejadian pemberontakan yang semakin memuncak. Dan konfliknya semakin seru dalam pelayaran orang-orang Spanyol untuk menuju Maluku. Bagaimana ceritanya? Simak terus di Serbuk Senin Berbuku, dan saya tunggu respon Anda di 08554 2000 912. Terima kasih juga ya yang sudah kasih tap-tapnya ya. Ada ada siapa lagi tadi yang kirim gift ya. Di TikTok ada Caca Azalea, Caca, ada juga siapa nih, Ai ya, ada terus kemudian Rafaiza, dan juga yang lainnya, banyak banget deh pokoknya yang sudah bergabung. Tetap di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif di Serbuk Senin Berbuku.